Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya semuanya? Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Sofia dari kampus UIN Waliusongo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi anion dan kation. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang analisis kation dan anion. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan keberadaan kation dan anion tersebut dalam bidang kimia disebut dengan analisis kualitatif. Unsur logam dalam larutannya akan membentuk ion positif atau kation, sedangkan unsur non-logam akan membentuk ion negatif atau anion. Nah, banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif. Ion-ion dapat diidentifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Beberapa metode analisis kualitatif modern menggunakan sifat fisika seperti warna, spektrum absorpsi, spektrum emisi, atau medan magnet untuk mengidentifikasi ion pada tingkat konsentrasi yang rendah. Nah, kita juga dapat menggunakan sifat fisika atau kimia untuk mengembangkan suatu metode analisis kualitatif menggunakan alat-alat yang sederhana yang hampir ada di semua laboratorium. Nah, sifat fisika yang dapat diambil langsung seperti sifat fisika yang dapat diamati langsung seperti warna, bau, terbentuknya gelembung gas, ataupun endapan merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kualitatif kation. Nah, kation ini diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagensia. Dengan memakai reagensia secara sistematis, dapat ditetapkan ada tidaknya golongan-golongan ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, reagen golongan yang sering dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Nah, klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia-reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang golongan-golongan kation. Nah, sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya yaitu kation itu terbagi dari beberapa golongan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu kation golongan yang pertama. Nah, pada kation golongan pertama ini mengandung kation logam yang terendapkan sebagai senyawa klorida yang tidak larut. Kation ini dapat diendapkan dengan pereaksi asam klorida. Nah, klorida golongan 1 hanya ada 3, yaitu berupa timbal, merkurium, raksa, dan perak. Merkurium atau raksa dan perak yang terendapkan sebagai PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Karena bereaksi pengendapannya HCl, maka kelompok kation ini disebut sebagai asam klorida. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu kation golongan 2. Nah, kation golongan 2 ini mengandung kation logam yang dalam bentuk kloridanya larutan dalam air atau asam encer tetapi dalam bentuk sulfidanya tidak larut. Nah, kation-kation golongan 2 ini berupa merkurium, tembaga, bismut, kadmium, arsenik, sibelum, dan timbal yang terendapkan dengan sebagai senyawa sulfida berupa PbS, CuS, BiS, CDS, AS2S, SDS. Nah, kation-kation ini sering disebut sebagai golongan H2S. Nah, kation golongan 2 diperoleh dengan cara mengedapkannya dengan asam sulfida. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu kation golongan 3. Nah, kation golongan ini disebut sebagai golongan amonium sulfida karena kation golongan ini dapat diendapkan dengan amonium sulfida. Membentuk endapan sulfida, beberapa dengan golongan asam sulfida golongan 2. Untuk mengendapkan kation golongan 2 memerlukan
kepekatan ion sulfida lebih tinggi, disebabkan hasil kali kelarutannya yang besar. Dengan menaikkan pH larutan, kepekaan ion sulfida akan menjadi besar. Untuk tujuan ini digunakan larutan amonium klorida atau amonium hidroksida. Nah, kation golongan 3 ini berupa besi, kobalt, mangan, nikel, aluminium, kromium, dan zinc. Oke, ke kation golongan selanjutnya yaitu kation golongan 4. Nah, kation golongan 4 ini adalah golongan yang terendapkan oleh pereaksi amonium karbonat setelah kation 1, 2, dan 3 terendapkan. Nah, pemisahan pada golongan ini sama seperti kation golongan klorida, yaitu kation golongan 2. Terisolasi karena terendapkan dan memisahkan dengan yang lainnya. Kation golongan ini yaitu berupa kalsium, barium, dan strontium. Oke, ke kation golongan yang terakhir yaitu kation golongan 5. Nah, kation golongan 5 atau golongan sisa terdiri dari magnesium, kalium, natrium, dan amonium. Nah, kenapa disebut dengan kation golongan sisa? Karena kation-kation ini adalah sisa dari kation-kation yang telah terendapkan dengan pereaksi-pereaksi kation sebelumnya. Dan tidak ada pereaksi khusus untuk mengendapkan kation golongan 5. Sebagai kation sisa, kation golongan 5 tidak bereaksi dengan HCl, hidrogen sulfida, amonium sulfida, atau jika ada garam-garam amonium, maka direaksikan dengan amonium karbonat. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu di sini ada reaksi-reaksi khusus atau uji-uji nyala yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi ion-ion ini. Nah, yang ion-ionnya yaitu berupa Na, K, Li, Ca, Sr, Cu plus logam boraks, Pb, As, Sb, dan Bi. Nah, untuk Na menghasilkan warna nyala berupa kuning. Nah, untuk yang logam K menghasilkan warna nyala berupa lembayung atau kaca kobalt. Untuk logam Li menghasilkan warna nyala merah padam. Untuk logam Ca menghasilkan warna nyala merah kuning. Untuk logam Sr menghasilkan warna nyala kuning hijau. Untuk logam Cu plus logam boraks menghasilkan warna nyala hijau. Nah, dan untuk Pb, As, Sb, dan Bi menghasilkan warna nyala biru muda. Oke, ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang skema kation golongan 1. Nah, di sini ada larutan yang berupa Ag+, Hg+, dan Pb2+, direaksikan dengan HCl 6 molar, maka akan menghasilkan endapan putih. Nah, selanjutnya direaksikan kembali dengan air panas, maka memisahkan dua senyawa ini, yaitu Pb2+, dan AgCl dan Hg2Cl2. Nah, untuk yang Pb2+ direaksikan kembali dengan direaksikan kembali dengan K2CrO4, maka akan menghasilkan endapan kuning. Nah, untuk yang AgCl dan Hg2Cl maka akan direaksikan kembali dengan NH3. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang skema kation golongan 2. Nah, ketika kation golongan 2, 3, dan 4 direaksikan dengan H2S 0,3 molar dan H2O2, maka akan memisahkan kation golongan 2 dengan kation golongan lainnya. Nah, kation golongan 2 ini berupa Pb2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, As3+, Sn4+, dan Sb3+. Nah, kation golongan 2 ini direaksikan kembali dengan amonium sulfida atau polisulfida, maka akan menghasilkan dua subgolongan berupa subgolongan tembaga dan subgolongan arsenit. Nah, untuk subgolongan arsenit berupa As3+, Sn4+, dan Sb3+. Nah, untuk yang subgolongan tembaga berupa PbS, CuS, CdS, Hgs, dan Bi2S3. Nah, untuk yang subgolongan tembaga direaksikan kembali dengan HNO3, maka untuk yang Hg+, maka akan menghasilkan endapan putih. Nah, untuk yang Pb2+, Cu2+, dan yang
Untuk Pb2+, Cu2+, Cd2+, dan Bi3+ akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini, ketika 4 kation ini direaksikan dengan H2SO4 plus air, maka akan untuk yang Pb2+ menghasilkan endapan putih. Nah, untuk yang sisanya akan kita reaksikan kembali dengan NH4OH, maka akan menghasilkan beberapa warna endapan. Untuk yang Cu2+, ketika direaksikan dengan NH4OH, maka akan menghasilkan endapan biru. Nah, kemudian direaksikan kembali dengan reagen berlebih berupa NH4OH, maka akan menghasilkan larutan biru gelap. Nah, untuk menguji lebih spesifik lagi, maka direaksikan kembali dengan FeCN 6 kali 3-min, maka akan menghasilkan endapan merah. Nah, untuk yang Cd2+, ketika direaksikan dengan NH4OH, maka akan menghasilkan endapan putih. Kemudian direaksikan kembali dengan NH4OH berlebih atau reagen berlebih, maka akan menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Kemudian direaksikan kembali dengan amonium sulfida, maka akan menghasilkan endapan putih. Nah, untuk yang Bi3+, ketika direaksikan dengan NH4OH, maka akan menghasilkan endapan putih. Kemudian direaksikan dengan reagen berlebih, maka akan menghasilkan endapan putih. Nah, kemudian direaksikan kembali dengan SnCl2, maka akan menghasilkan endapan merah. Oke, selanjutnya kita akan membahas kation golongan 3. Nah, jika kation golongan 3 dan 4 direaksikan dengan NH4OH, NH4Ci, dan H2S, maka akan memisahkan kation golongan 3 dengan kation golongan lainnya. Nah, untuk kation golongan 3 yaitu berupa Al3+, Cr3+, Co2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Ketika kation golongan 3 direaksikan dengan NaOH, maka akan memisahkan menjadi dua seperti ini, yaitu yang sebelah kiri berupa MnOH 2 kali, COOH 2 kali, FeOH 2 kali, dan NiOH 2 kali. Nah, untuk yang sebelah kanan berupa LOH 4-min, CrO 4-min, dan ZnOH 4-min. Kita akan fokus ke yang sebelah kiri dulu. Nah, ketika MnOH 2 kali direaksikan dengan KSCN, maka akan menghasilkan larutan berwarna merah. Untuk yang COOH 2 direaksikan dengan KSCN dalam alkohol, maka akan menghasilkan larutan berwarna biru. Nah, untuk yang FeOH 2 kali ketika direaksikan dengan NH3, maka akan menghasilkan FeMn, dan ketika FeOH 2 kali direaksikan dengan NH3 dan EDMG akan menghasilkan endapan merah. Nah, untuk yang NiOH 2 kali ketika direaksikan dengan NaBiO 3 kali, maka akan menghasilkan larutan berwarna ungu. Nah, untuk yang sebelah kanan kita akan bahas ke slide selanjutnya. Nah, ketika ALOH 4-min, CrOH 4-min, dan ZnOH 4-min direaksikan dengan HNO3, akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk yang ALOH 4-min ketika direaksikan dengan HNO3, maka akan ketika ALOH 4-min direaksikan dengan HNO3 dan NH4OH, maka akan menghasilkan endapan putih. Nah, untuk yang CrOH 4-min ketika direaksikan dengan HNO3, maka akan menghasilkan larutan berwarna jingga. Kemudian direaksikan kembali dengan BaCl, maka akan menghasilkan endapan kuning. Nah, untuk yang Zn ketika direaksikan dengan HNO3 dan diberi kertas difenilitiokarbazon atau kertas ditizon akan menghasilkan warna merah keunguan. Oke, selanjutnya kita akan membahas skema kation golongan 4 dan 5. Nah, ketika kation golongan 4 direaksikan dengan amonium sulfida untuk yang Ba2+, maka akan menghasilkan endapan putih. Nah, untuk yang kation sisanya direaksikan kembali dengan amonium oksalat yang bersifat basa
maka yang Ca2+ akan menghasilkan endapan putih, dan untuk kation sisanya direaksikan kembali dengan Na2HPO4. Nah, untuk yang Mg+, Mg2+ akan menghasilkan endapan putih, dan untuk yang sisanya itu masuk ke kation golongan 5. Nah, ketika sudah menghasilkan endapan putih, direaksikan kembali dengan NaOH, ternyata masih menghasilkan endapan putih. Kemudian, ketika direaksikan kembali dengan MagNO, magneson, akan menghasilkan endapan biru. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke kation golongan 5, yaitu Na+, K+, dan NH4+ akan diuji dengan uji nyala. Nah, untuk yang Na+, ketika diuji nyala akan menghasilkan nyala kuning, kemudian direaksikan dengan seng uranil asetat, maka akan menghasilkan endapan kuning. Nah, untuk yang K+, ketika diuji nyala, maka akan menghasilkan nyala merah keunguan. Nah, kemudian direaksikan dengan natrium heksanitrokobaltat, maka akan menghasilkan endapan kuning. Nah, untuk yang NH4+ dipanaskan dengan NaOH 6 molar, maka akan menghasilkan bau gas amonia. Nah, setelah kita membahas tentang analisis kualitatif kation, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kualitatif anion. Nah, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi anion tidaklah sistematis seperti metode mengidentifikasi kation. Nah, hingga saat ini belum pernah dikemukakan suatu skema yang benar-benar memuaskan, yang memungkinkan pemisahan anion-anion yang umum ke dalam golongan utama, dan pemisahan berikutnya yang tanpa dapat diragukan lagi dari masing-masing golongan menjadi anggota yang berdiri sendiri. Namun, harus disebutkan di sini bahwa kita memang bisa memisahkan anion-anion ke dalam golongan utama, tergantung pada kelarutan garam peraknya, garam kalsium atau barium, dan garam zincnya. Namun, ini hanya dianggap berguna untuk memberi identifikasi dari keterbatasan-keterbatasan metode dan untuk memastikan hasil yang diperoleh dengan prosedur yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya. Nah, anion ini terdiri atau dibagi menjadi 3 golongan. Nah, untuk golongan yang pertama yaitu golongan sulfat, berupa SO42-, SO32-, PO43-, Cr2O42-, BO2-, CO32-, C2O42-, dan ASO43-. Nah, untuk yang golongan selanjutnya yaitu golongan nitrat, berupa NO3-, NO2-, C2H3O2-. Nah, untuk golongan yang terakhir yaitu golongan halida, berupa Cl-, Br-, dan I-, dan S2-. Selanjutnya, beberapa anion menghasilkan asam lemah volatil atau dioksida dengan asam sulfat pekas seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada anion yang berupa Cl-, Br-, I-, S2-, CO32-, SO32-, CrO42-. Nah, di sini ada hasil pengamatannya dan di sini ada reaksi dari hasil pengamatannya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi anion golongan sulfat. Nah, ketika anion bereaksi dengan BaCl2, maka akan menghasilkan beberapa endapan. Nah, untuk yang menghasilkan endapan putih yaitu dari SO42-, SO32-, PO43-, BO2-, CO32-, C2O42-, ASO43-. Nah, untuk yang menghasilkan endapan kuning yaitu dari CrO42- yaitu berupa BaCr2O4. Nah, untuk yang menghasilkan larutan yaitu dari anion lain. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi anion golongan halida. Nah, ketika anion direaksikan dengan HNO3 dan AgNO3, maka akan menghasilkan beberapa warna endapan yaitu putih, kuning, kuning muda, dan hitam. Nah, untuk yang putih yaitu dari Cl-, yaitu dari AgCl. Nah, untuk yang menghasilkan endapan kuning yaitu dari Br-, yaitu AgBr. Nah, untuk yang menghasilkan kuning muda yaitu dari anion imin yaitu Agi.
Nah, untuk yang menghasilkan endapan hitam yaitu dari S2-, yaitu Ag2S. Oke. Selanjutnya, anion yang tidak menunjukkan uji yang positif untuk kedua golongan yang sudah kita identifikasi, yaitu golongan anion sulfida dan anion golongan halida. Kemungkinan jika tidak menunjukkan uji positif, maka kemungkinan akan mengandung anion golongan nitrat. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.